Bismillahirrahmanirrahim. Tes, nggak punya kan? Tes. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita banyak nikmat dan karunia, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqomah melaksanakan sholat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita ini semua kelak menjadi pempertimbangan amal kita nanti pada hari kiamat. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, serta para pengikutnya yang setia dalam mengamalkan tuntunan-tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita pada malam hari ini akan mengambil tema perjalanan atau pelajaran dari kisah para khulafaur rasyidin. Pelajaran dari kisah para khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tentunya perjalanan mereka atau perjalanan hidup mereka para khulafaur rasyidin, apalagi mereka adalah manusia-manusia terbaik ya, setelah para nabi dan para rasul, penuh dengan hikmah ya, penuh dengan pelajaran. Apalagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, sebagai seorang khalifah yang pertama, karena beliau dianggap sebagai sahabat yang terbaik dan merupakan sahabat yang tentunya imannya paling tinggi ya, sahabat yang imannya paling tinggi, sehingga sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, jadi kita mulai dengan Khalifah Abu Bakar. Beliau merupakan orang yang pertama kali masuk Islam, atau orang-orang ya, jajaran orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Yang pertama kali masuk Islam secara mutlak ya, secara mutlak adalah istri asli Khadijah. Ya, karena ketika beliau diangkat menjadi seorang nabi di gua Hira ya, kemudian turun pulang menemui istrinya ya, Khadijah juga belum tahu kalau Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Ya, tadi ada peristiwa ini dan seterusnya. Baru datang pada Waraqah bin Naufal ya, Waraqah mengabarkan bahwasannya yang datang pada engkau di Gua Hira adalah malaikat Jibril ya. Maka Waraqah pun beriman ya, cuma enggak lama setelah itu meninggal dunia, dan tentunya setelah itu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Lah setelah Khadijah beriman ya, Nabi tentunya mengabarkan kepada sahabat terdekatnya ya. Sahabat terdekatnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, sehingga tanpa ada keraguan sedikit pun ya,
Abu Bakar langsung beriman terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai Nabi memuji Abu Bakar dalam hal ini dengan mengatakan ma'aratu al-Islam ala ahadin illa kanat lahu qabwah. Tidaklah saya menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali mereka ragu-ragu dulu. Ya, benar enggak ini Nabi? Ya jangan-jangan cuma ngaku-ngaku doang. Ya, illa makana li Abi Bakar, kecuali Abu Bakar. Fa innahu la yatala'tham. Abu Bakar sama sekali tidak ada keraguan. Begitu mengatakan saya Nabi, langsung beriman. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga ya Nabi juga memuji Abu Bakar dalam hadis yang lain, la huzina imanu Abi Bakrin bi imani ummah la rajaha imanu Abi Bakar. Seandainya imannya Abu Bakar ya ditimbang ya dan dengan imannya umat ini ya, imannya Abu Bakar di daun timbangan sendirian, kemudian imannya umat Nabi Muhammad selain Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, ya termasuk kita semua, ya maka akan lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi antara sebabnya karena Nabi dan Abu Bakar sudah bersahabat sejak kecil, ya sudah bersahabat sejak kecil, sehingga Abu Bakar betul-betul tahu karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sejak berteman tidak pernah berdusta, tidak pernah menyakiti, tidak pernah ada kebohongan sedikit pun. Ya, sehingga ketika mengatakan saya Nabi, Abu Bakar langsung beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan setelah Abu Bakar beriman, ya, maka beliau mengajak juga kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya, ya, sesama pebisnis, ya, karena Abu Bakar bisnis juga. Maka diantara yang diajak sahabatnya masuk Islam adalah Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, ya, dan sahabat-sahabat yang kemudian mereka nanti menjadi orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masya Allah ya, pahalanya luar biasa, sehingga setiap amalan ya, yang dikerjakan oleh Utsman bin Affan, Thalhah bin Zubair tadi, ya Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam dan seterusnya, Abu Bakar juga mendapatkan pahalanya. Ya padahal mereka adalah orang-orang yang luar biasa semua. Nanti kalau kita baca sirahnya mereka luar biasa, dan setiap amalan kebaikan yang diperbuat oleh mereka, Abu Bakar juga kecipratan pahalanya, mendapatkan pahala seperti yang dikerjakan oleh mereka seluruhnya. Dan Abu Bakar ini termasuk bahkan merupakan orang dewasa pertama, ya kan, ada nanti wanita pertama masuk Islam Abu Bakar, budak pertama masuk Islam Zaid bin Harithah, ya. Anak-anak yang pertama masuk Islam Ali bin Abi Thalib. Lah orang dewasa yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar. Sehingga seluruh orang dewasa, ya, yang mereka masuk Islam ketika dewasa, Abu Bakar juga mendapatkan pahalanya, karena ya Abu Bakar ini menjadi contoh, menjadi qudwah, ya, bagi orang-orang dewasa agar beriman kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, digelari dengan As-Siddiq, ya, digelari dengan As-Siddiq, yaitu yang selalu membenarkan, ya, yang selalu membenarkan tanpa ada keraguan sedikit pun. Kalau sahabat-sahabat yang lain, ya, tadi Nabi datangi, ayo masuk Islam, ayo beriman kepada Allah, tinggalkan berhala, mereka ragu-ragu dulu, meskipun akhirnya masuk Islam, ya, tapi diawali dengan keraguan. Tapi Abu Bakar tidak, ya. Maka Nabi pernah, ya, mengatakan kepada para sahabat yang sudah masuk Islam, ya, arsalani Allahu wa qultum kadzabta. Allah mengutus saya menjadi seorang rasul, ya. Kemudian saya mengajak kalian untuk beriman kepada Allah, beriman kepadaku, ya. Tapi kalian malah mengatakan kadzabta, maksudnya dulu, ya. Kecuali Abu Bakar. Ya, Abu Bakar langsung mengatakan sodakta, engkau benar. Inilah maka Abu Bakar digelari dengan As-Siddiq, ya. Kemudian juga beliau orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj,
ya. Isra dan Mi'raj ini kan bagi orang-orang Arab ketika itu ya, aneh ya. Aneh sekali. Perjalanan dari mana? Mekah ke Palestina ya, lanjutkan langit ketujuh hanya satu malam. Sebelum terbit fajar sudah turun lagi ke bumi, sudah sampai Mekah. Ya. Logika orang-orang Quraisy ketika itu tidak bisa mencerna, ini nggak mungkin ya. Kita kalau dagang ke Syam, ke Palestina itu butuh waktu perjalanan 1 bulan ya, butuh perjalanan 1 bulan, pulang 15 hari, balik 15 hari seperti Nabi dulu ketika berangkat ke Tabuk ya, di Syam. Jadi kok cuma 1 malam, apalagi ditambah naik ke langit ke-7, sehingga sampai sebagian orang-orang yang sudah masuk Islam ketika itu murtad lagi ya, murtad lagi karena logika mereka nggak bisa mencerna, ini nggak mungkin ya, Muhammad ini pasti bohong, murtad ya, keluar dari Islam, naudzubillah ya, kecuali Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar mengatakan, seandainya Nabi Muhammad ini Rasulullah mengabarkan kepada kita sesuatu yang lebih aneh lagi ya bagi kalian, maka saya orang yang pertama kali membenarkan. Kekuatan iman Abu Bakar luar biasa ya, kekuatan iman Abu Bakar luar biasa. Kemudian di antara mengapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya digelari dengan tadi As-Siddiq yang selalu membenarkan ya, selalu percaya dengan Nabi, adalah ketika nanti peristiwa Hudaybiyah ya, ketika peristiwa perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah ya, 6 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah ya. Di tahun tersebut Nabi bermimpi di dalam tidurnya bahwasanya Nabi tawaf ya, Nabi tawaf di Ka'bah, sehingga setelah itu Nabi mengumpulkan para sahabatnya sehingga terkumpullah sekitar 1.400 orang. Para sahabat dari Mekah berangkat di Madinah berangkat menuju Mekah ya, berangkat menuju Mekah ya, karena tadi mimpinya Nabi adalah wahyu dari Allah bahwasanya Nabi tawaf di Ka'bah. Maka Nabi berangkat bersama para sahabatnya 1.400 orang menuju ke Mekah. Di tempat yang ya namanya Hudaybiyah ya, nanti dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah, itu sudah tinggal 20 km lagi ya, 20 km lagi dari Hudaybiyah ke Mekah ya. 20 km kan dekat ya, kene di Cilacap Sampang bok lah ya. ya mungkin sekitar itu ya, Kesugihan apa Maos ya, sudah dekat ya. Sementara jarak Madinah Mekah 400-an kilometer ya. Saya tadi ngeliat di Google Map 400 km ya, Cilacap Nganjuk. Cilacap Nganjuk ya. Bayangkan Nabi dan para sahabat 1.400 orang sudah jalan ya. Cilacap Nganjuk sepur eksekutif ya, wis kepenak ya. Dari Mlebu ASEAN Selimutan, Medang dari Medang. Nah ini 400 km ya. Jalan ya, sebagian yang punya kendaraan yang naik onta, naik kuda, yang nggak punya jalan kaki. Ya, nggak semua sahabat punya kendaraan. Ya, onta, kuda itu kan ya sekarang ya seperti motor, seperti mobil, nggak semuanya punya. Dan banyak sahabat yang miskin, apalagi muhajirin, ya mereka meninggalkan semua harta mereka di Mekah, ya, ditinggal hijrah ke Madinah. Nggak semuanya, ya jalan kaki. Bayangkan sudah jalan, ya, sepanjang 400 km, wis keton ibaratnya, ya, Ka'bah wis keton, wis, ya, sebentar lagi nyampe. Ternyata dicegat oleh orang-orang musyrik, ya. Orang-orang musyrik mengirim utusan, ya, namanya Suhail bin Amr, ya, diutus beberapa orang untuk datang pada Nabi SAW, ya, sehingga terjadilah perjanjian kesepakatan antara perwakilan orang musyrik ini Suhail bin Amr dengan Nabi SAW, yang nanti terkenal dengan perjanjian Hudaybiyah, ya. Apa isi perjanjiannya? Isi perjanjiannya adalah Nabi tidak boleh melanjutkan perjalanan ke Mekah. Ya, tidak boleh umroh tahun ini, boleh umroh tapi tahun depan. Ya, tahun depan itu pun hanya diberi waktu 3 hari. Ya, bayangkan
jalan 400 km telung dina, kesele urung rampung. Kita kalau mudik ya mungkin bapak-bapak mudik ya ke Jawa Timur kemana kan ya minimal 5 dina lah ya. Itu aja kendaraan nyaman. Itu pun hanya diberi waktu 3 hari. Ya. Kemudian di antara isinya juga adalah orang kaum muslimin Mekah yang masuk Islam belakangan ya, maksudnya setelah Nabi hijrah. Kemudian dia keluar dari Mekah menuju Madinah. Setelah perjanjian ini harus dikembalikan ke Mekah. Ya, dia muslim, dia hijrah, tapi setelah perjanjian dia lari ke Madinah dan tidak diizinkan keluarganya karena mungkin anaknya yang muslim, ya, bapaknya tidak mengizinkan hijrah. Dia lari ke Madinah, harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada kaum muslimin yang dari Madinah ke Mekah, nggak boleh dikembalikan ke Madinah. Ngeseli banget, ya. Isi perjanjiannya ngeseli sekali, ya. Yang pertama Nabi setuju, ya wis ora apa-apa. Sudah, kita nggak jadi umroh tahun ini, kita umroh tahun depan. Yang kedua pun Nabi setuju. Ya, yang kedua pun Nabi setuju, ya. Ketika Nabi menyetujui perjanjian ini, tidak ada satupun para sahabat yang setuju, ya. Logika sahabat nggak bisa terima. Kewis melaku 400 km Cilacap Nganjuk, ya. Ya. 400 km lewat gunung bukit, ya. Kita Cilacap Nganjuk ke sana bakul dawet, ke sana bakul es doger, ya. Warteg warung Padang pirang-pirang. Mekah Madinah nggak ada, ya. Mereka bawa perbekalan minim, diirit-irit ya karena perjalanan panjang. Sehingga logika sahabat ketika itu tidak bisa menerima perjanjian ini. Ya, tidak ada yang terima. Ya, sampai kemudian Umar bin Khattab datang pada Nabi SAW. Ya, Umar protes, ya, termasuk Umar yang enggak terima. Ya, Umar enggak terima, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, alaisa nahnu 'alal haq wa haula'i 'alal batil. Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran sedangkan mereka orang-orang musyrik di atas kebatilan? Nabi mengatakan, ya. Ya. Ya sudah, kita perang saja. Ya. Kita nekat masuk ke Mekah, perang, mati-mati, rampung wis, ya. Nek mungkin gue ya. Perang. Ya. Umar dan sahabat yang lain ingin perang saja, ya. Sampai Umar mengatakan, alaisa, ya, kalau terjadi perang, qatlana fil jannah wa qatlahu fin nar. Bukankah kalau kita perang, ya, kemudian kita mati, kita di surga, mereka di neraka? Ya, Nabi mengatakan, ya, ya, benar, ya. Tapi ya Umar mengatakan, kenapa engkau selalu mengalah? Ya, kenapa engkau selalu mengalah? Nabi mengatakan, ini adalah perintah Allah dan saya tidak mungkin bermaksiat kepada Allah. Nabi sudah mengatakan ini perintah Allah, tapi logika Umar tetap gak bisa nerima, ya, tetap tidak bisa terima. Padahal tahu itu perintah dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sampai kemudian Umar datang kepada Abu Bakar, ya. Orang marem karo Nabi datang kepada Abu Bakar, ya. Umar datang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, bukankah sama tadi yang ditanyakan pada Nabi, bukankah kita berada di atas kebenaran sedangkan mereka di atas kebatilan? Abu Bakar mengatakan, iya, ya. Kemudian, bukankah kalau kita perang, kita mati, kita di surga, mereka di neraka? Ya, ya. Kemudian juga Nabi juga bermimpi bahwasanya kita akan tawaf, ya, kita akan tawaf. Tapi Nabi dan Abu Bakar juga sama mengatakan, ya, tapi bukan tahun ini, tapi tahun depan, ya. Maka artinya apa? Di sini di saat seluruh para sahabat, ya, tidak setuju dengan perjanjian ini, ya, hanya Abu Bakar As-Siddiq yang setuju dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang percaya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sampai diuraikan bahwasanya seluruh para sahabat tetap, ya, setelah diskusi ini tetap Nabi berubah pikiran, ya. Mereka berharap Nabi berubah pikiran, dirobek surat perjanjiannya, kemudian maju masuk ke Mekah perang. Ya sudah bawa 1.400 pasukan, ya. Tapi ternyata, ya, Nabi tidak melakukan itu semua. Kemudian Nabi keluar dari tendanya,
disembelih ontanya, ya, sembelih hadyunya, kemudian cukur tahallul. Ya, ini ya bagi orang yang sudah ikhram, ya, mau masuk Mekah terus nggak bisa, mungkin ada karena perang dan sebagainya, ya sudah sembelih hadyu, ya, kemudian cukur rambut tahallul, pulang mendapatkan pahala umroh. Dan itulah yang dilakukan Nabi. Kemudian Nabi menyembelih ontanya, kemudian mencukur rambutnya. Akhirnya seluruh para sahabat pun mengikuti, ya, apa yang diperbuat oleh Nabi. Mereka juga menyembelih hadyu mereka dan mencukur rambut mereka. Akhirnya pulang, ya, ke kota Madinah, tidak jadi melanjutkan perjalanan ke kota Mekah. Padahal Ka'bah ibaratnya wis keton, ya, tinggal 20 km, balik lagi jalan sejauh 400 km. Masya Allah, ya, perjuangan, ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bersama Nabi luar biasa. Artinya di sini apa? Ya, iman Abu Bakar luar biasa. Selalu membenarkan, ya, bahkan di saat sekelas Umar saja, ya, sekelas Umar ingin berbeda dengan Nabi, ya, ternyata Abu Bakar mencocoki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian di antara keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, di antara keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diperintahkan oleh Nabi untuk menjadi imam, ya, yang diperintahkan oleh Nabi untuk menjadi imam di saat detik-detik akhir kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah sakit keras, ya. Awal-awal Nabi masih memaksakan diri, dipapah 2 orang, ya. Tapi setelah itu semakin berat, ya, sehingga apa kata Nabi SAW kepada para sahabat, muru Abu Bakrin bisalah, ya, perintahkan Abu Bakar, ya, fal yusalli bin nas, agar memimpin sholat para sahabat, ya. Maka Aisyah yang mendengar perkataan ini protes kepada Nabi, ya, ya Rasulullah, innahu rajulun raqiq, wahai Rasulullah, Abu Bakar ini orangnya hatinya lembut, ya. Oh, Abu Bakar ini orangnya hatinya lembut, ya. Kalau sholat gampang nangis, ya. Kalau sholat gampang nangis, nanti malah mungkin, ya, bikin haru, bikin akhirnya mungkin nangis terus, akhirnya nggak sholat misalnya, ya. Tapi kemudian Nabi mengatakan, inna kunna sawahibu Yusuf, ya, wahai Aisyah, ya, kamu ini seperti wanita-wanita, ya, temannya Zulaikha yang menggoda si Yusuf. Maksudnya apa? Apa yang diucapkan oleh Aisyah tidak seperti yang ada di dalam hatinya, ya, seperti Zulaikha dan kawan-kawannya ketika itu, ya. Ketika Zulaikha terfitnah dengan Yusuf, maka Zulaikha mengajak kawan-kawannya, karena kawan-kawannya Zulaikha ngecek Zulaikha, ya, bagaimana wanita bangsawan kok suka dengan budaknya, diejek oleh kawan-kawannya. Maka Zulaikha ngundang kawan-kawannya, ya, disiapkan makanan, ya, macam-macam pisau. Dohirnya apa? Diundang makan, datang ke rumah. Tapi hakikatnya di dalam hati Zulaikha ingin memperlihatkan Yusuf di hadapan mereka. Maka tatkala Yusuf lewat di hadapan mereka, mereka kagum, ya, dengan ketampanan Yusuf, sehingga mereka motong jari-jari mereka sendiri tidak terasa. Artinya Aisyah seperti itu, ya. Aisyah ketika Nabi memerintahkan agar Abu Bakar menjadi imam, ya, Aisyah mengatakan innahu rajulun raqiq, ya, Abu Bakar ini orang yang hatinya lembut, jangan jadi imam, yang lain saja, maksudnya kayak gitu. Tapi hakikatnya yang diinginkan Aisyah apa? Ya, kalau nanti Abu Bakar jadi imam, ini isyarat bahwasanya Nabi sebentar lagi meninggal. Aisyah tidak kepengin Nabi meninggal, karena beliau orang yang paling dicintai oleh Aisyah radhiyallahu anha. Makanya tadi innakun, ya, artinya Nabi tahu, ya, Aisyah mengatakan seperti itu, tapi hakikatnya yang di hati tidak demikian, ya. Ini ada Abu Bakar, ya, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan,
ada Abu Darda, ya, Al-Barra bin Azib dan seterusnya, para sahabat yang mereka juga para penghafal Al-Qur'an. Tapi ternyata yang diperintahkan oleh Nabi untuk menjadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini juga isyarat, ya, bahwasanya nanti yang menjadi khalifah setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar. Nabi tidak pernah mengatakan nanti kalau saya meninggal Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar jadi pemimpin, nggak pernah ada, ya. Makanya para sahabat diskusi setelah itu, ya, sampai jenazah Nabi tidak dikuburkan beberapa hari, ya, kalau nggak salah sampai 3 hari. Untuk apa? Menentukan siapa yang menjadi khalifah, pemimpin setelah Nabi SAW. Tapi berdasarkan isyarat-isyarat dari Nabi tadi, ya, diantaranya yang suruh jadi imam ketika Nabi sudah uzur adalah Abu Bakar, sehingga sahabat sepakat, ya, mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah kaum muslimin, ya. Kemudian diantara keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah Abu Bakar ini yang menemani Nabi hijrah, ya. Abu Bakar yang menemani Nabi hijrah, dan keluarganya juga, ya, keluarga Abu Bakar yang mensukseskan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya yang menyiapkan onta untuk hijrah adalah Abu Bakar. Ya. Abu Bakar ketika itu bahkan diriwayatkan bahwasannya Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya untuk keperluan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi ketika itu Abu Bakar membeli 2 ekor onta, satu dipakai sendiri, satu dikasihkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Nabi menolak. La illa bi thaman, Abu Bakar, saya tidak mau menerima onta ini, saya mau bayar. Ya. Karena apa? Nabi tahu bahwasanya hijrah adalah amalan yang besar. Nabi tidak mau gratisan. Ya, Nabi maunya bayar. Orang kaya dewek, nek apa-apa kalau sing gratis. Nabi tidak mau dibelikan onta sama Abu Bakar, orang, ya, tuku dewek, dibayar oleh Nabi. Ya, dibayar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Arep umroh be ngeteni ana sing gawa, ya. Ya. Abu Bakar, Nabi tidak, ya, karena Nabi tahu bahwa hijrah ini amalan yang sangat besar, ya, amalan yang luar biasa. Makanya para sahabat, orang-orang muhajirin itu lebih afdal daripada orang-orang ansor, ya. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Dalam ayat ini yang pertama kali disebut adalah muhajirin, ya. Para ulama mengatakan ini dalil menunjukkan bahwasannya kaum muhajirin lebih utama dari kaum ansor. Ya, salah satunya apa? Ibadah hijrah. Ya, ibadah hijrah. Ya. Lah inilah, ya. Sampai ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mau berangkat duluan, ya, karena sahabat kan ketika sudah ada perintah hijrah, para sahabat berangkat satu-satu, ya, 5 orang, 3 orang, ada yang suami istri berangkat. Ya. Termasuk Abu Bakar juga mau berangkat, tapi dicegah oleh Nabi. La'alla suhbah ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, barangkali nanti Allah perintahkan kepada engkau untuk perintahkan kepadaku agar engkau menemani aku hijrah. Maka Abu Bakar menunda pemberangkatannya, dan ternyata benar. Ya, yang diperintahkan Allah kepada Nabi adalah Abu Bakar untuk menemani hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kemudian nanti Allah juga mengatakan, ya, di dalam Al-Qur'an, idh huma fil ghari, ya, idh qala li sahibihi, ketika 2 orang yaitu Abu Bakar dan Abu Bakar dan Nabi, ya, di dalam gua Thur, ya. Kemudian salah satunya yaitu Abu Bakar mengatakan kepada Nabi SAW ketika orang-orang musyrik berada di mulut gua, ya. Abu Bakar ketakutan, ya. Iqala li sahibihi, ketika, ya, Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana, ya. Ketika Nabi mengatakan la'alla suhbah, barangkali engkau yang, ya, menemani aku nanti wahai Abu Bakar. Ternyata Allah juga mengatakan dalam ayat ini, idh qala li sahibihi, ya, ketika Nabi mengatakan kepada sahabatnya
Artinya ini apa? Rekomendasi, ya, rekomendasi keistimewaan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Abu Bakar, ya, juga dicap, disetempel oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Abu Bakar nanti yang menemani Nabi hijrah. Kemudian juga yang menyiapkan makanan dan minuman putrinya Abu Bakar, siapa? Asma, ya, Asma binti Abu Bakar, ya, Asma yang menyiapkan makanan dan minumannya, ya, yang makanan dan minuman tadi disobek dengan nitoknya, ya, nitok ini apa? Kain yang digunakan untuk mengikat perut, ya. Orang dulu kalau kerja, ya, kan diikat perutnya pakai kain, ya, nek dewek ya benting lah, ya, penting diikat perutnya kenceng men, orang gampang kesel, orang gampang ngos-ngosan. Nah itulah siapa? Asma binti Abu Bakar menyobek nitoknya, menyobek bentingnya jadi dua, satu untuk mengikat makanan, satu untuk mengikat minuman. Ya, yang ini digunakan untuk bekal Nabi dan Abu Bakar berangkat hijrah. Sehingga dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya Asma adalah dzatun nitaqain, ya, pemilik dua tali ikatan perut, ya. Artinya ketika saya membaca di sini apa ini, ya, artinya sekedar gelar ikatan perut kayaknya kok kenapa harus digelari seperti ini, apa istimewanya, ya. Ternyata para ulama mengatakan ini bukan nitok biasa, bukan pengikat perut biasa, ya, karena pengikat perut ini yang menjadi asas, yang menjadi dasar nanti suksesnya hijrah Nabi, berdirinya negara Islam, ya, berdirinya negara Islam, sehingga, ya, dikenal Asma bintu Abu Bakar dengan dzatun nitaqain, ya. Kemudian juga, ya, yang menjadi informan Nabi dan Abu Bakar, ya, ketika Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Hira, di Gua Tsur, ya, di Gua Tsur adalah Abdurrahman bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar lagi, ya. Jadi kalau malam hari, ya, kalau siang hari Abdurrahman ini apa? Bersama orang-orang Quraisy, ya. Rencana mereka apa ini terhadap Nabi dan Abu Bakar? Rencana mereka apa terhadap kaum muslimin yang sudah hijrah ini? Ya, Abdurrahman nyusup, ya, nyusup kepada orang-orang Quraisy. Mereka ngomong apa? Kalau malam hari Abdurrahman ke Gua Tsur memberikan informasi kepada Nabi SAW, sehingga kapan Nabi melanjutkan perjalanan dari Gua Tsur ke Madinah harus, ya, di waktu yang tepat, ya. Karena ini kan apa? Gua Tsur bukan arah Madinah, ya. Kalau dari Mekah ke Madinah itu sebenarnya kan ke utara, ya. Sedangkan Gua Tsur ini ke selatan, ya. Gua Tsur ke selatan. Ini siasat dari Nabi, ya. Kalau Nabi dari Mekah langsung ke utara ke Madinah, dikejar, ketangkep, ya, dikejar, ketangkep. Makanya Nabi ke selatan dulu, ya. Nabi ke selatan, harapannya orang-orang musyrik ngejarnya ke utara, ngublek-ngublek ke utara, nggak ketemu, oh berarti sudah lolos. Maksudnya kayak gitu, ya. Tapi ternyata itu saja, Bang. Orang-orang musyrik tetap jalan ke selatan sampai ke Gua Hira, sampai nanti di depan mulut gua. Ya, ini ya yang memberikan informasi Abdurrahman bin Abu Bakar. Kemudian yang ngacak-ngacak jejak kaki Nabi, ya, dari rumah ke Gua Tsur, ya, adalah Amir bin Fuhairah, ya. Amir bin Fuhairah ini budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar, sehingga menjadi maula, ya, budak yang dimerdekakan. Amir bin Fuhairah mengeluarkan kambing-kambingnya, ya, untuk ngacak-ngacak jejak kaki Abu Bakar dan Umar, ya. Ben ora keton kinang di itu saja tetap ketahuan, ya, karena orang Arab, ya, ada di antara orang-orang Arab yang sangat hebat bisa membaca jejak kaki, ya. Oke, jejak kakinya pakai yang ngene bukae ngerti, tapi kan orang ngerti, ya, kayak cakare sapa gitu, ya. Orang ngerti. Orang-orang Arab luar biasa, ya, sampai telepak apa, ya, bekas kaki di tanah itu tahu ini kakinya Pak ini, kakinya Pak itu, tahu mereka orang-orang Arab. Makanya ketika jejak kaki tadi sudah dihancurin, ya kan, di padang pasir, ya, sudah dihancurkan oleh, ya, diacak-acak oleh
kambing-kambingnya Amir bin Fuhairah tetap ketahuan. Oh ini ya ada jejak kaki sudah kena angin, sudah kena ini, tapi tetap ketahuan. Akhirnya mereka sampai juga ke gua Hira, tapi yang berjasa siapa? Amir bin Fuhairah. Artinya yang membantu ya kesuksesan Nabi dan Abu Bakar hijrah adalah Abu Bakar dan seluruh keluarganya. Ya, Abu Bakar dan seluruh keluarganya, sehingga jasa Abu Bakar luar biasa kepada Nabi dan juga kepada Islam. Kemudian di antara keistimewaan Abu Bakar juga adalah disebut oleh para ulama, Abu Bakar ini satu-satunya sahabat Nabi yang diizinkan menginfakkan seluruh hartanya. Ya, satu-satunya sahabat Nabi yang diizinkan menginfakkan seluruh hartanya. Ya, ada beberapa sahabat yang minta izin kepada Nabi untuk menginfakkan seluruh hartanya. Ya, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika sakit keras, ya rasanya sudah kayak mau meninggal, ya dijenguk oleh Nabi, ya, dan dia berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya infakkan seluruh harta saya? Ya, kata Nabi, jangan. Ya, bagaimana kalau 2/3-nya? Jangan juga. Ditanya lagi oleh Sa'ad, bagaimana kalau setengahnya? Jangan. Ya wis, bagaimana kalau sepertiganya? Nabi mengatakan wa thuluth, ya udah nggak apa-apa, sepertiga, wa thulutsu katsir, sepertiga pun sudah banyak. Ya, engkau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya raya itu lebih baik daripada miskin nanti minta-minta. Ya, minta izin ya menginfakkan seluruh hartanya tidak diizinkan ya oleh Nabi SAW, ya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian juga Ka'ab bin Malik juga pernah. Ya kan, bin Malik ini sahabat Nabi yang tidak ikut perang Tabuk, kemudian diboikot 50 hari. Seluruh para sahabat tidak boleh ada yang ngobrol sama Sa'ad, sama Ka'ab bin Malik. Ya, sampai kemudian setelah 50 hari turun ayat, ya, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, ya, dan kepada 3 orang, ya, termasuk Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang Tabuk, dihukum oleh Nabi, tapi kemudian mereka bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah. Ini orang, ya, sahabat Nabi melakukan kesalahan, tobat, ya, pengumuman tobatnya langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu saking bahagianya Ka'ab bin Malik datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inna min taubati, ya, sesungguhnya di antara tobatku akan saya infakkan seluruh hartaku di jalan Allah. Ya, maka itu pun juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh. Ya, sepertiga sudah banyak. Dilarang oleh Nabi. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menginfakkan seluruh hartanya, yang pertama ketika hijrah tadi, dan yang kedua ketika perang Tabuk. Ya, karena perang Tabuk ini jauh, ya, ke Yordan sekarang, Sam, perjalanan jauh, biaya besar, ya, untuk logistik, untuk senjata dan sebagainya, sehingga Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya dan diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar saja nggak kuat, ya, Umar hanya menginfakkan setengah hartanya, ya, merasa sudah banyak. Ditanya oleh Nabi, ya Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ya, Umar mengatakan, abaqaitu nisfa mali, saya sisakan setengah untuk istri dan anakku. Ya, Abu Bakar datang gak mau kalah, ya, menginfakkan seluruh hartanya. Ya, Nabi bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ya, Abu Bakar mengatakan, saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ya, tawakalnya kuat. Ya, Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, imannya nambah, semakin tawakal. Nanti bisnis lagi, cari duit lagi, dapat lagi. Ya. Nek dewek infakna seluruh harta, imannya malah kurang, bingung. Kayak mau becer bojone kepriwe? Diomai bojone malah. Ya, makanya apakah boleh? Ya, para ulama mengatakan apakah boleh menginfakkan seluruh harta? Boleh. Ya, tapi gari kuat apa orang? Ya, kuat atau tidak? Ya, sehingga para ulama mengatakan sepertiga pun banyak, ya. Para ulama mengatakan ada yang maksimal ya 1/4 saja, maksimal 1/5, ya. Sehingga kita bisa meninggalkan untuk keluarga kita, ya. Nabi mengizinkan Abu Bakar untuk menginfakkan seluruh hartanya karena juga Abu Bakar tahu, ya, kekuatan imannya, kekuatan tawakalnya. Nanti pasti Allah ngasih rezeki lagi. Dan juga Nabi tahu bagaimana pendidikan Abu Bakar
kepada anak dan istrinya. Ya, kepada anak dan istrinya, mengajar untuk tawakal, Allah pasti memberikan rizki. Ya, ya kadang kita ingin infak, ya, tapi istri kita yang nggak setuju, ya, anak-anak kita nggak setuju, ya, Mas kepriwen kok nek diinfak nak kabeh, mangan apa ngesuk, bingung akhirnya. Ya sehingga ya tidak harus ya menginfakkan seluruh hartanya tadi, maksimal sepertiga, bahkan sebagian sahabat ijtihad maksimal 1/5, ya, maksimal 1/4 dan seterusnya. Wallahu ta'ala bishawab, ya, demikian dulu, ya. Masih banyak potongan-potongan Abu Bakar yang lain, dan insyaallah nanti kita akan bahas pembahasan yang lain tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Sudah masuk isya, kita akhiri. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.